Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM 171. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022, kelas 2D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masyarakat madani dalam mencapai kesejahteraan umat. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian. Pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Yang kedua, tentang sejarah. Apabila dicari akar sejarah masyarakat madani, maka bisa dilihat jika dalam masyarakat Yunani kuno. Hal ini memang sudah ada di dalam Raharjo 1997, mengungkapkan bahwa istilah civil society telah ada sejak dahulu kala sebelum Masehi. Seseorang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero, yaitu seorang orator dari Yunani kuno. Menurut Cicero, civil society merupakan sebuah komunitas politik yang memiliki adab yang baik. Hal tersebut biasanya dicontohkan oleh masyarakat yang tinggal di kota, di mana mereka memiliki kode hukum sendiri. Dengan adanya kewarganegaraan serta budaya kota, maka istilah kota tidak hanya sekedar konsentrasi penduduk saja, namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Selain itu, istilah masyarakat madani tak hanya mengacu pada istilah civil society, akan tetapi berdasarkan pada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, karakter masyarakat madani. Di sini ada 4 karakter. Yang pertama, ruang publik bebas, yaitu masyarakat yang memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, yaitu berhak dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua, demokratisasi, yaitu proses di mana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajiban dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Yang ketiga, toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan orang lain ataupun kelompok lain. Yang keempat, pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus. Keempat, peran umat Islam dan mewujudkan masyarakat madani. Umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani yaitu yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tubuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistematis. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka, atau masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak dan disiksa, bahkan dibunuh oleh majikannya. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap negara. Kelima, masyarakat madani dan kesejahteraan umum. Masyarakat madani adalah satu tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis, religius, dan beradab.
menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, serta masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Kemunculan wacana masyarakat madani tersebut merupakan refleksi dari keinginan untuk membuat suatu sistem sosial yang baru, yang dianggap akan membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia pasca Orde Baru. Konsep masyarakat madani semula dimunculkan sebagai jawaban atas usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat multikultural, yang merupakan produk dari proses demokrasi yang sedang berlangsung terus-menerus yang kemudian memacukan ide pluralistik dan implikasinya terhadap kesetanian hak individu. Yang keenam adalah pajak. Definisi pajak dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-usyr atau al-maks, atau bisa juga disebut ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, atau suatu ketika bisa disebut al-haraj. Akan tetapi, al-haraj biasanya digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut sahibul maks atau al-ashishar. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.